Doa orang yang teraniaya lebih didengar Tuhan. Benarkah demikian? Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekeluarga. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa, kami puji nama-Mu siang dan malam. Kami bersyukur kepadamu di setiap hari, karena kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami merasakan indahnya kasih-Mu. Bapa Sorgawi, kami hendak mendengar akan firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi terang bagi kehidupan kami, supaya firman-Mu menjadi penuntun arah kehidupan di hari ini. Berkati Bapa, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-10. Di sana dikatakan demikian: Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara-saudara, sepintas firman Tuhan ini terlihat agak aneh, karena Tuhan bersabda, berbahagialah orang yang dianiaya. Bukankah dianiaya itu merupakan suatu peristiwa yang sebisa mungkin jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita? Malah seringkali kita melakukan hal-hal apapun untuk menyenangkan hati orang lain, supaya aman kehidupan kita, supaya diri kita terbebas dari aniaya. Kita melakukan segala hal, kalau perlu hal yang salah sekalipun, hal yang bertentangan dengan hati nurani kita sekalipun, supaya kita tidak teraniaya. Sebaliknya, kalau bisa, setiap orang senang kepada kita, memuji-muji kebaikan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, lalu apa yang dimaksud Tuhan Yesus Kristus dengan firman ini? Hal yang pertama yang hendak dikemukakan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah kebahagiaan hidup. Itu ada di saat kita memilih untuk hidup di dalam kebenaran. Sesungguhnya intinya ada di sana. Kebahagiaan itu hanya ada di saat kita hidup di dalam kebenaran. Karena hati nurani kita tidak dapat dibohongi oleh sesuatu yang kita rasakan bahagia, padahal itu tidak bersumber dari kebenaran. Lalu berdasarkan atas hal ini, Tuhan Yesus seolah-olah berkata, bahkan jikalau harus menderita sekalipun oleh karena aniaya, oleh karena kita lebih memilih untuk hidup benar,
dan tidak menggadaikan kebenaran kehidupan kita demi kepuasan diri sendiri, demi keinginan yang ingin kita capai, demi meraih pujian dari orang lain. Dan karena kita berpegang kepada kebenaran itu, kemudian menumbuhkan aniaya di dalam diri kita, entah itu berupa kata-kata orang yang tidak enak kita dengar, itu berupa pandangan orang lain yang kemudian berubah terhadap diri kita. Tetapi Tuhan Yesus dalam ayat ini mengatakan hal itu adalah kebahagiaan. Mengapa? Karena ketika kita tetap melakukan kebenaran meskipun teraniaya, maka hidup kita ada di pihak Tuhan. Ini yang terpenting di dalam kehidupan kita. Dan ketika kehidupan kita ini ada di pihak Tuhan, maka seolah melalui ayat ini Tuhan hendak mengatakan bahwa balasan yang akan membahagiakan kehidupan kita, entah itu berkat, entah itu pertolongan, entah itu perlindungan, semuanya itu hanya bersumber dari Tuhan saja. Sehingga dengan kata lain seolah-olah Tuhan hendak berkata bahwa hanya Akulah yang dapat memberikan kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Maka lakukanlah kebenaran. Meskipun dengan melakukan kebenaran itu engkau teraniaya di dunia. Karena berkatmu bukan berasal dari mereka, karena pertolonganmu bukan berasal dari mereka, tetapi berasal dariku. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana kita terapkan hal ini di dalam kehidupan sehari-hari? Saudara-saudara, seringkali rasa rikuh pekiwuh membuat kita enggan untuk memilih hidup dalam kebenaran apabila kita tahu ada orang yang tidak suka terhadap pilihan kehidupan kita. Ketika kita berbicara bersama dengan beberapa orang, lalu kita mulai mendengar orang lain berbicara, dan kita tahu bahwa apa yang orang lain bicarakan itu sesungguhnya hal yang tidak benar, hal yang tidak seharusnya untuk dikatakan. Tetapi demi menjaga harmonis, supaya kita tidak dicela, supaya kita tidak dimusuhi, kita lalu gage-gage, dan pada akhirnya kita terhitung sebagai orang yang ikut melakukan hal yang tidak benar. Saudara dikasihi Tuhan, sepertinya kita mendapatkan kedamaian di sana, kebahagiaan di sana. Tetapi semuanya itu semu, karena hati kita menuduh kita. Hati kita tidak dapat ditipu, tidak dapat dibohongi. Kita tahu mana yang benar dan mana yang menyukakan hati Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu, hanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus sajalah, hanya memandang kepada Dia sajalah, maka kita akan dapat hidup di dalam kebenaran. Karena di saat kita hidup di dalam kebenaran, maka kita hidup di pihak Tuhan, di pihak pribadi yang lebih dapat menolong kita, yang lebih dapat memberkati kita, yang lebih dapat melindungi kita. Sehingga saat kita tidak disukai, oleh karena kita berpegang pada kebenaran, hati kita berkata, biarlah, karena pertolonganku berasal dari Sang Sumber kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau saat ini saudara sedang merasakan hal ini, saudara tidak enak hati oleh karena saudara dibenci, karena saudara melakukan hal yang benar di dalam kehidupan,
percayalah bahwa keadaan seperti ini terlihat oleh Tuhan. Tuhan akan membalaskan sikap hidup kita yang tetap berpegang pada kebenaran meski itu menyakitkan, akan membalasnya dengan kerajaan sorga yang bukan hanya diberikan kelak, tetapi akan terasa mulai sekarang melalui setiap berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, jadikan kami pribadi yang berbahagia oleh karena Engkau, Tuhan. Jadikan kami berbahagia karena kami melakukan hal yang benar untuk Tuhan dan bukan untuk siapapun. Bapa Sorgawi, kiranya dengan sukacita kami memikul salib Tuhan sepanjang kehidupan kami. Berkati hari ini senantiasa ada di dalam penyertaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap semangat saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekeluarga. Amin.